Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rangga Nusantara. Kali ini saya sudah berada di Desa Sukorame, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tepatnya saya sudah berada di alas Suko atau Punden Suko. Kali ini saya akan menelusuri sebuah misteri hutan bambu. Bambu adalah tanaman yang ada di Indonesia yang sangat luar biasa dari segi kemanfaatan maupun dari kegunaan yang bisa digunakan dari pohon yang satu ini. Menurut sebagian manusia, para masyarakat yang mempunyai anggapan atau orang-orang yang bisa melihat menembus mata batin, pohon bambu adalah tempat yang paling disukai oleh makhluk halus. Di balik rimbunnya pepohonan bambu, sesungguhnya adalah tempat favorit atau tempat yang paling disukai makhluk tak kasat mata. Salah satunya yaitu genderuwo. Genderuwo adalah salah satu nama bangsa jin yang disebut oleh masyarakat Jawa. Makhluk yang satu ini adalah makhluk yang terkenal dengan sifat jahil, yaitu suka menggoda atau mensetubuhi istri orang yang ditinggal pergi suaminya atau seorang janda. Kebiasaan hantu genderuwo ini sangat melegenda dan dipercayai oleh masyarakat Jawa pada umumnya. Bagi kita, pohon bambu hanyalah sebuah hutan yang penuh dengan serpihan akar-akar atau duri-duri. Tapi di alam lain yang tak kasat mata, pohon bambu inilah dianggap sebagai tempat yang paling bagus atau istana para lelembut. Di tempat kumuh seperti inilah para bangsa jin atau bangsa lelembut sering bercokol atau bertempat tinggal di sini. Tuhan adalah Maha mengatur segalanya. Kekuasaan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tempat itu bersih dan bagus, maka setan pun tidak akan nyaman, karena bagi mereka itu adalah tempat yang paling dibenci. Tapi bagi sebagian tempat yang kotor, kumuh, apalagi kalau tempat itu kotor, kumuh, lembab, dan seperti contohnya di pohon besar atau di rawa-rawa atau air yang menggenang. Dan salah satunya adalah tempat yang paling disukai bangsa jin adalah pohon bambu. Pohon bambu inilah yang menjadi mitos dipercayai oleh masyarakat bahwasanya pohon bambu ini adalah sebagai tempat tinggal atau istananya para jin, yang terutama jin berbentuk atau bernama si genderuwo itu. Atau juga pohon bambu ini juga sering ditempati oleh hantu, orang-orang menyebutnya yaitu hantu kuntilanak. Pada malam hari biasanya apabila kuntilanak tersebut, jin tersebut menampakkan dia selalu berayunan di atas pohon bambu. Entah dari mana ceritanya hal seperti demikian ini, namun banyak orang yang mempercayai kalau tempat-tempat tersebut adalah tempat di mana para jin atau para bangsa lembut sering berkontak batin atau berbicara. Pelajaran untuk kita semuanya adalah supaya kita selalu bersih, tidak boleh kumuh, kotor, baik diri kita, tempat tinggal kita, agar
tempat kita bisa dibenci oleh bangsa jin sehingga tidak untuk menjadi tempat mereka. Rumah-rumah yang kotor sedangkan ada penghuninya kemungkinan besar akan diganggu oleh jin, karena tempat yang kotor itulah biasanya para jin bercokol atau bertempat tinggal. Sudah saatnya kita sebagai orang iman, orang yang beriman kepada Tuhan, harus mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya, yaitu di dalam agama pasti mengajarkan tentang kebaikan, dan salah satu ajaran-ajaran yang ada di agama tersebut mengajarkan kita harus selalu hidup bersih dari segala hal-hal yang menyebabkan kotoran-kotoran di tempat tinggal kita. Apabila orang tersebut sudah sering mempunyai tempat tinggal yang kotor dan dia nyaman dengan tempat yang kotor tersebut, bisa dipastikan orang itu sudah disukai atau dicintai bangsa jin atau jin siluman. Makanya kita sebagai orang Islam harus sering berbersih diri, baik hati dan tempat tinggal kita, agar kita selalu terhindar dari gangguan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bismillahis-sami'il alim. Aku berlindung dengan Allah dari godaan setan yang terkutuk, dan aku juga berlindung kepada Allah dari godaan setan. Dan Allah zat yang maha mengetahui dan mendengar. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.